Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesehatan yang Allah titipkan. Semoga kita selalu bisa menjaga dengan baik. Dan Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah berikan dalam setiap langkah hidup kita. Sholawat serta salam tidak lupa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa menyelenggarakan kehidupannya sendirian. Semandiri apapun seseorang berusaha menghidupi dirinya sendiri, itu akan ada masanya ia akan meminta pertolongan kepada orang lain. Allah juga menganugerahkan kepada manusia sebentuk perasaan empati yang akan menggugah hati nuraninya ketika ia mendapati ketidakberuntungan kepada orang lain. Perasaan empati itulah yang akan mendorong manusia melakukan aksi sosial dengan cara membantu sesama. Jadi, dengan takdir manusia sebagai makhluk sosial, ia ingin dibantu dan juga ingin membantu. Takdir manusia sebagai makhluk sosial ini juga erat kaitannya dengan ajaran Islam yang sangat menekankan sikap untuk saling tolong-menolong. Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Selain karena memang agama Islam untuk saling membantu, menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain, dan mengundang pertolongan Allah bagi pengamalnya. Saudara-saudaraku, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Allah memang akan menolong hambanya ketika hambanya berdoa meminta pertolongan. Namun, Allah ingin mengetahui sejauh mana ikhtiar hambanya untuk menolong serta menyelesaikan masalahnya sendiri. Salah satu wasilah turunnya pertolongan Allah adalah dengan menolong orang lain. Saudara-saudaraku, penting untuk kita bahwa apapun yang kita lakukan akan selalu kembali kepada pelakunya. Jika kita melakukan kejahatan, maka suatu hari kita akan mendapatkan balasannya, cepat ataupun lambat. Begitu pula sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal baik terhadap sesama, maka suatu hari nanti kita akan menerima kebaikan dari orang lain sebagai perantara pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berikan manfaat kepada orang lain tidak harus menunggu kaya, cerdas, dan apa adanya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kita perlukan untuk menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain adalah niat, dan kita tahu harus melakukan
dan kita tahu harus melakukan apa agar bermanfaat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita tanamkan dalam hati bahwa apapun yang kita lakukan dan berikan sebagai wujud menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain. Jangan sekali-sekali mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Katakanlah, orang yang kita bantu membalas semua bantuan yang kita berikan dengan bantuan yang setimpal dengan yang pernah kita berikan. Allah sanggup memberikan balasan yang lebih dari itu. Ingat saja dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qasas ayat 84 yang artinya, barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih daripada kebaikannya itu. Perhatikanlah janji Allah pada surat Al-An'am ayat 160 yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Kalau Allah sudah menjanjikan hal seperti ini, apakah kita masih mengharapkan balasan dari sesama makhluk? Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baiknya pemberi balasan, karena hanya Allah lah yang Maha Kaya. Saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim akan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Saudaraku, agar kita benar mendapatkan manfaat yang kita berikan kepada orang lain, kita harus ikhlas, karena ikhlas adalah salah satu kunci diterimanya amalan kita. Dan hanya amalan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan manfaat kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain merupakan salah satu karakter yang baik dan membanggakan. Selain itu, hal ini juga merupakan perintah dari agama. Berikut beberapa cara untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Pertama, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua, menuntut ilmu dan memiliki akhlak yang baik. Ketiga, melakukan silaturahmi. Dan keempat, menolong orang lain. Kelima, berbagi ilmu dan pengetahuan. Keenam, berbuat kebaikan kepada orang lain. Ketujuh, berpikir positif dan menjadi contoh yang baik.
Saudara-saudaraku, sebagai seorang muslim, orientasi hidup untuk menjadi yang terbaik telah dinilai dari ukuran manusia semata. Tetapi karena ridha Allah Subhanahu wa taala, maka inilah cara yang mudah agar orang menjadi terbaik dalam konsep Islam. Pertama, tidak ingkar melunasi hutang. Kedua, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketiga, yang paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Keempat, menjadi suami yang paling baik terhadap keluarganya. Keenam, yang memberikan makanan. Ketujuh, yang baik umur dan baik perbuatannya. Delapan, yang paling bermanfaat bagi manusia. Saudara-saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Maaf jika ada kekurangan dan salah dalam motivasi ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.